Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ta'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah yang semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sebagai perhatian, kepedulian, wujud kasih sayang Allah SWT kepada kita, bahkan sampai saat ini. Mudah-mudahan hal itu dimanfaatkan sebagai sarana untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pembangkit kesadaran kita semua untuk mengemban amanah Allah dengan sepenuh hati, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam juga mari kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia Nabiullah Rasulullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nabi dan teladan kita, uswatun hasanah, yang selalu menjadi rujukan untuk kita mewujudkan kepribadian yang mulia. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menghidupkan sunnahnya dan memelihara nilai-nilai keteladanannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia dan sangat berbahagia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit hal tentang apa yang menjadi keyakinan kita semua, khususnya tentang agama Islam itu sendiri. Insya Allah buat diri saya dan kita semua, kita tahu jamaah sekalian bahwa perjalanan kita, kehidupan kita dari hari ke hari, tantangannya semakin seru, ya. Apa yang dihadapi anak-anak kita sekarang itu berbeda dengan yang kita hadapi ketika kita masih usia remaja. Kemudian upaya untuk selalu menyegarkan pemahaman keislaman juga sangat dibutuhkan, baik karena tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi maupun dengan pentingnya untuk selalu menyegarkan pemahaman seiring perjalanan waktu dan kehidupan kita, sehingga dengan begitu mudah-mudahan kita bisa selalu punya kemantapan keyakinan dan memastikan bahwa
Insya Allah apa yang kita lakukan merupakan suatu penegasan atas nilai-nilai keislaman yang kita yakini, baik dari Al-Quranul Karim maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, yang sahih tentu saja. Karena itu jamaah sekalian, ini adalah kesempatan pertama saya diminta mengisi pengajian subuh di sini. Sebelumnya khutbah Jumat sudah pernah. Kalau subuh baru kali ini. Karena itu saya ingin memulai dengan hal yang paling mendasar tentang ajaran Islam. Karena itu tadi saya kutip satu ayat dan satu hadis. Ayat tentang pentingnya Islam kafah dan dasar apa yang kemudian menjadi rujukan para ulama untuk kita kenal yang namanya rukun Islam. Jamaah sekalian, di dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masukkanlah diri kalian, kehidupan kalian, seluruh kegiatan kalian, fisilmi kafah, ke dalam nilai-nilai keislaman secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan sekali-kali mengikuti tipu daya syaitan. Innahu, sesungguhnya tipu daya setan itu sendiri, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Jadi jamaah sekalian, perintah untuk mengislamkan diri kita itu dimaksudkan oleh ayat ini adalah kapan dan di mana saja. Kafah menyeluruh itu bukan kapan-kapan. Nah, ini yang sangat mudah nih. Kafah itu keseluruhan, kapanpun dan dimanapun. Nah, kalau ulama kita menyebut bahasa Arabnya fi kulli makan wa kulli zaman, di setiap tempat dan setiap waktu, anywhere, anytime. Nah, itu kata orang Betawi yang ada di London. Dimanapun, kapanpun, ya. Jadi tidak disebut di situ udkhulu fil Islam, tapi fis silmi. Kalau fil Islam itu ad-din, yang kita kenal dengan agama, panduan ketaatan. Agama juga kan bahasa Sanskerta, itu dangkal, tidak mewakili makna din keseluruhan. Kalau din itu panduan ketaatan untuk selamat dunia dan akhirat. Kalau agama yang penting enggak ribet. Ya, kan bahasa Sanskerta aatnya tidak, gamatnya kacau. Agama tidak kacau, apapun yang dilakukan sepanjang disepakati tidak melahirkan gangguan, kamtimas segala macam, nah itu bisa disebut agama. Tapi kalau ad-din beda. Ad-din itu panduan ketaatan keselamatan dunia akhirat. Nah, ditandai dengan adanya kitab suci, ada rasul dan seterusnya, ya. Jadi udkhulu fis silmi, masukkanlah diri kalian, kehidupan kalian ke dalam keislaman, nilai Islam kafah, menyeluruh, totalitas. Jadi tidak ada satupun aspek dalam kehidupan kita yang tidak islami. Itu perintah ayatnya. Kemudian yang menarik kelanjutannya tuh, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan sekali-kali engkau mengikuti tipu daya syaitan. Jadi kalau kita menggunakan renungan akal sehat, kalau tidak kafah berarti ikut itu tipu daya syaitan tuh. Hati-hati tuh. Kalau tidak kafah besar kemungkinan ikut ke situ tuh. Nah, sementara innahu lakum adu mubin. Huknya itu kembali kepada setan itu. Ya, atau tipu daya. Sesungguhnya dia, setan itu, lakum, bagi kalian adu mubin, musuh yang nyata. Lah, setannya kan makhluk halus. Jadi nyatanya di mana?
Itu di pemahaman, di pemikiran, di keyakinan bahwa kalau orang menggunakan akal sehat mengikuti Al-Quran, hadis-hadis Nabi, bisa ditunjukkan tuh ini nilai-nilai setan atau bukan. Nah, itu maksudnya tuh. Itu musuh yang nyata. Ya, belum lagi di ayat lain disebut Al-Quran itu kitabun mubin, ayat yang nyata hasilnya kan. Nah, jadi Al-Quran itu Allah wahyukan modal dan alat untuk memahaminya akal sehat. Salah satu di Al-Quran itu ada 3 kali disebut. Nah, tapi di surah Yusuf surah 12 ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk bahasa Arab khusus. Jadi bukan bahasa Arab umum. Makanya banyak di orang Arab nggak langsung ngerti Al-Quran. Bahasa Arab khusus. Ya, specific Arabic language. Ya. Jadi apa maksudnya? Kenapa seperti itu? Ya, la'allakum ta'qilun. Agar kalian bisa menggunakan akal sehatnya untuk ngerti. Jadi syarat untuk menerima Al-Quran itu harus pakai akal sehat. Ya, berpikir objektif. Ya, terbiasa dengan itu. Nah, makanya jamaah sekalian, akidah tauhid itu tidak cukup diyakini, harus juga bisa dibahasakan sehingga orang yang belum paham bisa memahami, bahkan yang menentang pun akhirnya bisa menerima. Ya. Jamaah sekalian, hari ini 16 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Kita masih di bulan haji. Insya Allah kita sedang menanti saudara-saudara kita, para tamu Allah kembali dari menunaikan ibadah haji. Semoga mereka semua mendapatkan haji mabrur. Menunggu. Nah, jadi kenapa sengaja saya pilih ayat ini? Karena juga terkait dengan ibadah haji. Hadis yang saya kutip tadi itu adalah jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap 1 dari 4 pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam di suatu waktu. Malaikat Jibril datang dengan pakaian serba putih, langsung lututnya bersimpuh, nyentuh lutut Nabi. Ada sahabat di situ. Nah, jadi sebelum saya sebut isinya, begitu pergi bertanya sahabat, salah satunya Umar bin Khattab, siapa itu ya Rasulullah? Itulah malaikat Jibril alaihissalam yang datang untuk menjelaskan tentang urusan agama kalian. Nah, dari situ makanya kemudian karena yang ditanyakan kan 4. Pertama, mal iman. Jawabannya isinya 6. Itu yang kita kenal sekarang dengan rukun iman. Saya langkai aja. Yang kedua, mal Islam. Nah, itu tadi hadis yang saya ungkap. Ya. Jadi apa yang oleh para ulama kita ditetapkan sebagai rukun iman dan rukun Islam itu salah satu dasarnya dari hadis ini. Penjelasan tentang rukun Islam biasa juga beri sendiri. Ya. Jadi bunyal Islam wala khamsin, ada juga begitu. Nah, ujungnya sama dengan yang tadi. Nah, yang ketiga, Nabi ditanya mal ihsan. Nah, dijawab tuh yang isinya 2. Ya, anta budallah karena katara fa illam takutara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, kalau tidak sampai begitu yakin bahwa Allah pasti. Yang keempat, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Kata Rasul, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi itu. Nah, untuk renungan dan kajian kita pada subuh pagi hari ini adalah yang kedua, mal Islam. Apa itu Islam? Nabi menjawab, al-Islam, ya, al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shauma ramadana wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Yaitu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat,
menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan rukun Islam. Jadi jamaah sekalian, ini penting didudukkan bahwa yang memberikan istilah rukun iman, rukun Islam itu ulama, bukan nabi. Tidak ada di hadis itu berbunyi al-arkanul iman, nggak ada. Nah, khusus rukun Islam diawali apa itu? Antashhadu alla ilaha illallah. Nah, ini penting bapak-bapak jemaah sekalian. Mulai dari SD, saya ingat betul. Saya masuk SD tahun 71. Karena kelahiran 64. Alhamdulillah Maret kemarin sudah 60 tahun dipinjamkan oleh Allah SWT. 16 Maret. Nah, jadi saya ingat betul dari dulu. Dan itu masuk jadi soal-soal ujian. Kalau jawabannya tidak begitu, salah. Dulu tahun 60-an, 70-an, bapak-bapak tahu betul, itu ada 3 mata pelajaran tidak boleh merah nilainya. Merah itu artinya 5 ke bawah. Nah, pertama pendidikan agama Islam, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga kewarganegaraan, civics namanya dulu ya, sekarang PKN atau mata kuliah Pancasila kalau di perguruan tinggi sekarang. Itu tidak boleh nilainya merah. Merah itu 5 ke bawah, tidak lulus, tidak naik kelas. Baru ketat, dulu tidak ada istilah remedial. Remedial itu perbaikan. Kalau di kuliah namanya KPU, kegiatan perkuliahan umum, itu tahun 80-an ya, bukan komisi pemilihan umum. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi harus sesuai. Nah, apa yang disampaikan guru-guru agama kita? Saya masih ingat betul di SD itu almarhumah Bu Mariam, di SMP Bu Atira guru saya. Kemudian di SMA Bu Dharma. Saya selalu doakan tuh setiap selesai sholat. Guru-guru agama saya di SMA tuh Pak Suaib. Jadi gini, disampaikan ke kita anak-anak sekalian, dan itu ada di buku-buku cetak yang jadi rujukan. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa bulan Ramadan. Yang kelima menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, mari kita lihat yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu nggak ada dalilnya, jamaah sekalian. Tidak ada satupun dalil baik ayat maupun hadis yang mengatakan bahwa rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang benar adalah 2 kalimat syahadat itu sendiri. Makanya hati-hati, banyak orang sudah mengucapkan belum tentu ngikutin. Mal Islam tidak berbunyi antakulu asyhadu, enggak. Jadi dalilnya antasyhadu, engkau bersaksi. Jadi bukan mengucapkan. Nah, mengucapkan itu adalah salah satu cara agar mudah dihafal, mudah diingat. Kenapa ini penting, jamaah sekalian? Banyak orang merasa dirinya sudah masuk Islam karena sudah mengucapkan. Belum. Apalagi kalau ke 208 tadi Al-Baqarah, itu lebih tegas lagi. Jangan-jangan ngikuti setan. Nah, karena itu perlu dipahami. Saya nggak bisa lupa, saya jamaah sekalian bukan apa-apa, sekedar menunjukkan keterkaitan pengalaman sedikit. Saya kuliah di Universitas Hasanuddin S1-nya, ya, itu masuk 82 pertengahan tahun ya, karena dulu Daud Yusuf kan bikin tes diagnostik. Dulu kita itu sekolahnya selalu mulai Januari sebenarnya, tapi karena di tahun 70-an ya, waktu saya SMP itu Daud Yusuf Menteri PDANK waktu itu, dia bikin tes diagnostik, hanya bergeser itu 6 bulan sampai sekarang. Mulainya tahun pelajaran. Jadi bukan di Januari kan, itu mulainya tahun 70-an itu. Saya ingat tahun 76 saya SMP waktu itu. Nah, jadi saya masuk pertengahan 83. Nah, di wisuda 89 lumayan karena kegiatan macam-macam. Jadi menikmati kegiatan kampus 7 tahun. Nah, kalau kegiatan saya aktif di luar dan di dalam. Jadi ada kegiatan intra-universiter, extra-universiter.
Nah, bertepatan, jadi ya alhamdulillah tidak langsung begini nih. Dulu sering diminta ngisi materi tauhid. Nah, pesertanya itu macam-macam, termasuk adik-adik dari IAIN. Kalau saya yang bawa materi biasanya itu waktunya 6 sampai 8 jam. Mulai dari habis isya sampai jelang subuh. Karena itu kan training ya, training keislaman, jadi biasalah. Syaratnya syahadat ulang. Karena semua yang ngikut saya bisa tunjukkan syahadatnya batal. Salah satunya memahami ini. Jadi rukun Islam yang pertama itu 2 kalimat syahadat, bukan mengucapkannya. Nah, karena itu harus diserap. Apa isinya? Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, kan itu. Sering kita tegaskan itu supaya semakin segar, tidak ada anutan lain. Apa yang kemudian tahun 80-an itu seru liberalisme, pluralisme, sekularisme, saya ingat betul tahun 80-an. Bahkan seru-serunya kita di kampus kan organisasi mahasiswa itu keislaman, jelang asas tunggal kan Pancasila waktu itu. Itu tahun 83 saya ingat betul. Wah, seru-seruan. Masih Pak Harto kan. Nah, jadi rukun Islam pertama 2 kalimat syahadat. Mengucapkan itu hanya cara supaya jalan untuk kita pahami, untuk kita renungkan. Apa isinya? Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Itulah 2 kalimat syahadat. 2 kesaksian. Ya. Nah, untuk mengetahui bahwa Allah itu adalah tiada Tuhan selain Dia, metodenya banyak. Ada, kalau di buku-buku khusus dulu ada sifat 20 ya kan, dari Asy'ari. Ada seorang orang Padang pendiri Masjid Salman ITB, salah seorang guru saya tuh. Orang Padang dari Padang Pariaman kalau nggak salah. Atau Padang Sidempu. Kalau Padang Sidempuan sih Sumatera Utara. Namanya Dr. Insinyur Ibaduddin Abdurrahim. Itu pendiri Masjid Salman ITB. Ya, S3-nya di Amerika. Saya sering ketemu. Salah satu buku yang ditulis beliau Kuliah Tauhid. Nah, sekarang kalau nggak salah diterbitkan ulang oleh Gema Insani Press. Kalau dulu Pustaka Salman ITB, karena institut yang di Bandung ada penerbitnya juga. Itu ada buku kecil tuh mengenai tauhid. Yang dibahas itu salah satunya La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, salah satunya jamaah sekalian kalau mau betul-betul diserap dengan baik itu la, tidak, ilahun, Tuhan, illah, kecuali Allah. La itu di dalam ilmu bahasa namanya la nafil jinsi, menafikan, meniadakan segala jenis. Nah, jadi tidak ada, jadi tidak dulu, tidak ada Tuhan. Illa baru peralihan tuh. Allah. Jadi segala hal selain Allah itu ditiadakan semua. Jabatan bukan Tuhan, pasangan hidup bukan Tuhan, harta bukan Tuhan. Tidak ada. Illa, kecuali Allah. Allah itu Maha Esa, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Pengasih. Nah, itu minimal di Asmaul Husna. Yang biasanya di Al-Quran di bagian alam pertama atau terakhir ada tuh. 99. Yang tadi Pak Haji, Pak Imam kita penekanannya dibaca di bagian akhir surah Al-Hasyr, surah ke-59. Al-Asmaul Husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna tadi di rakaat kedua. Itu. Nah, jadi salah satunya misalnya Allah itu esa, bukan gabungan dan bukan bagian. Kalau dia gabungan berarti berasal dari beberapa. Kalau dia bagian dia berarti sumbernya ada yang lain.
Nah makanya biasanya begini dinyatakan, ini supaya siapapun bisa menerimanya. Tidak harus yang latar belakangnya orang tuanya, keluarganya sudah Islam. Karena kebenaran itu wajib disampaikan kepada siapapun. Kepada seluruh umat manusia. Nah dengan cara beginilah maka kemudian banyak orang-orang barat sekarang jadi mu'allaf. Karena dia mau berpikir jujur, objektif, apa adanya. Jadi kalau dulu saya bikin tabel tuh, biar adik-adik mahasiswa itu ini mudah paham. Ayo kita tes agama mana yang benar ilmu konsep ketuhanannya, gitu. Jadi sifat karakter yang namanya Tuhan itu minimal 3. Yang pertama esa, satu-satunya. Jadi bukan satu, jamaah sekalian gitu, bukan satu, tapi satu-satunya. Kalau satu bahasa Arabnya wahid, bahasa Inggrisnya one. Kalau satu-satunya bahasa Inggrisnya unik, bahasa Arabnya ahad. Wahid dengan ahad itu beda. Kalau ahad satu-satunya, nggak bisa dipecah, bukan gabungan. Kalau wahid, nah ini satu hati. Nih, merek, nggak usah saya sebut mereknya. Kalau saya sebut mereknya harus terroyalti ke Syakirin. Nih, satu, ini ada lagi. Ini bukan satu-satunya, ini masih ada yang lain. Malah di kardus masih banyak. Tuhan gak bisa begini. Saya mau ini, salah ambil. Kok Tuhan salah sembah? Nah, itu. Jadi harus satu-satunya. Yang kedua, ya. Jadi mutlak adanya. Ya, absolut, mutlak. Harus ada, tidak bisa tidak. Selalu ada. Kapan dan dimanapun. Nah, kemudian yang ketiga, kalau istilah Inggrisnya, distinct, berbeda dengan yang lain. Kenapa? Kalau ada kemiripannya, ada kesamaannya seperti ini tadi, juga bisa salah sembah. Butuh beca, tolong yang becanya ke sini. Ada yang mirip-mirip. Yang maunya becanya Pak A, jadinya becanya Pak B itu yang jadi. Nah, Tuhan gak bisa begitu. Masa hambanya salah pilih? Nah, jadi 3 sifatnya tuh. Nah, sekarang Bapak-bapak, hanya ya nanti dikira kita kurang adil. Saya, teman saya non muslim pun saya ajak bicara begini. Wah, dulu seru tuh Bapak sekalian. Saya kan di Sulsel ya. Saya kuliah di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Telekomunikasi. Alhamdulillah S2, S3 ya juga masih Teknik Elektro. Nah, jadi Bapak-bapak tahu di Sulsel ada satu kabupaten namanya Tanah Toraja. Tanah Toraja itu saudara-saudara kita banyak yang non muslim di situ. Dan kalau masuk Unhas, ya mereka banyak SMA-nya termasuk masuk 10 besar di Sulsel. Ya, termasuk SMA saya dulu. Kalau saya SMA-nya di Kabupaten Sinjai, tapi saya orang Bone. Saya ya biar lebih mudah tahu, sekampung dengan Pak JK, Jenderal M. Yusuf dan Prof. Nasaruddin Umar. Saya sekampung, yang Imam Besar Istiqlal sekarang. Nah, jadi gini, teman saya ada beberapa orang tator. Nah, kalau sudah bulan November, artinya jelang Desember kan, udah banyak tuh spanduk-spanduk informasi Natalan, Oikumene. Nah, pernah tuh kita lagi nunggu dosen datang, lagi gerimis tuh. Saya ingat betul mata kuliah matematika teknik. Dosennya namanya Pak Rahmat Santoso dan non muslim. Tapi sekarang sudah muslim. Jadi teman saya itu namanya Simon Paimbonan. Lagi udah itu nyender di tembok gedung fakultas. Simon, ini sambil nunggu Pak Rahmat nih, kita bisa nggak ngobrol-ngobrol? Boleh. Bener nih, ya. Ini tapi menyangkut agama, nggak apa-apa. Bilang, itu Yesus itu yang nyalib Yesus berdosa apa tidak? Ya bilang berdosa lah. Lah kok disalib untuk penembus dosa? Oh iya ya. Kaget dia. Wah, saya belum bisa jawab ini Fit katanya. Udah, kalau hari Minggu kamu ke gereja nggak? Tolong tanya sama pendetanya, saya tunggu jawabannya.
Iya, sampai wisuda nggak dijawab. Nah itu dia, harus pakai akal sehat. Nah jadi kemudian tadi tuh saya bikin tabel, bapak sekalian. Selalu saya bikin paling bawah tuh Islam. Jadi yang pertama Hindu, Buddha, Kristen itu kan ya baik Protestan maupun Katolik ya kan sama aja tuh. Ada Advent lagi apa segala macam. Keempat Islam. Ayo kita cek dengan 3 sifat itu. Tuhannya harus satu-satunya. Yang kedua mutlak. Yang ketiga berbeda dengan yang lain. Ayo coba kita cek, bikin tabel. Bagaimana kalau Hindu? Tuhannya satu apa tidak? Tiga. Karena kan Brahma, Wisnu, Waisa, kan gitu. Siwa ya. Nah, Brahma, Wisnu, Siwa. Yang seru lagi, Brahma yang pencipta, Wisnu yang merawat, Siwa yang merusak. Lah, bentrok Tuhannya. Nah, udah, silang. Kan itu harus terpenuhi 3-tiganya yang tadi. Udah. Terus yang kedua, Hindu. Buddha, bagaimana Buddha? Lah, itu apa? Satu, siapa? Yang diaku Sri Buddha Gautama. Tapi apakah dia beda dengan yang lain? Tidak, manusia juga. Yang pertama, yang kedua mutlak tidak. Karena apa? Dia pergi ke bawah pohon untuk mencari ketenangan. Berarti dia tidak maha segalanya, tidak mutlak dibutuhkan. Berarti silang. Terus yang ketiga Kristen. Ayo bagaimana? Tuhan Trinitas 3, udah langsung silang. Apalagi yang diakui siapa? Manusia juga. Ya tidak beda dengan yang lain. Yesus kan? Ya, paling tidak dari Yausa tuh yang dihukum tuh kan. Kemudian apakah berbeda dengan yang lain? Tidak. Apakah maha segalanya? Mutlak dibutuhkan? Tidak. Kenapa? Ketika disalibkan dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu kan ketika di tiang salib. Artinya Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti dia sendiri bilang dia bukan Tuhan. Nah, kalau itu silang semua. Terus coba kalau Islam gimana? Karena saya tahu kalian Islam begitu di adik-adik mahasiswa kan. Sengaja saya bikin paling akhir. Tuhan satu-satunya? Iya. Tuhannya maha segalanya? Iya. Tuhannya beda dengan lain? Iya. Nah, makanya jangan coba-coba untuk nganut selain Islam. Kalau tidak salah semua. Jadi ini salah satu pendekatan objektif. Nah jamaah sekalian, kenapa bulan haji ini sebagian manasiknya itu dari praktik penegakan tauhid yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan coba kita renungkan rukun Islam itu tadi untuk nilai-nilai Islam yang kafah. Apa yang dari Allah, apa yang dari Rasul itu tidak mungkin salah. Yang bisa salah itu kita. Makanya belajarnya harus cermat. Ketika dari hadis itu sudah ditentukan, nah, izin minum dulu dikit. Kenapa yang pertama itu 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, baru zakat, puasa, dan terakhir haji? Kenapa bukan haji yang pertama? Itu pasti bukan kebetulan, semua ada dasarnya. Jadi manusia itu dalam kehidupannya butuh pegangan yang paling prinsip mendasar yang namanya keyakinan fondasi. Itulah akidah. Jadi akidah kita itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak boleh keluar dari situ. Nah tapi ini kalau kerennya termasuk kajian-kajian keislaman itu ada namanya inklusivitas. Nah itu dia, keterbukaan. Kita tidak boleh nyinggung keyakinan kita. Ini kan lagi ngaji. Kalau di luar sana teman-teman non muslim saya ajak dialog. Kalau mau dialog boleh, jangan setengah-setengah ya. Kalau mau dialog duduk baik-baik dan jangan pergi sebelum selesai. Ada orang Madura namanya Kiai Haji Bahuddin Mudari. Itu dalam bukunya Dialog Ketuhanan Yesus berdebat dengan 13 orang pendeta. Kayaknya sekarang bukunya udah nggak ada. Saya masih pernah dapat fotokopinya waktu tinggal di Harapan Jaya. Dulu saya punya bukunya waktu mahasiswa di Makassar. Jadi Kiai Haji Bahuddin Mudari ini orang Madura, ulama luar biasa. Buku yang ditulis yang lain juga menjelajah ruang angkasa tentang Isra Mi'raj. Jadi beliau itu menguasai beberapa bahasa asing. Belanda, Inggris, Perancis, Latin.
Nah kemudian apa? Dia ketemu dengan 13 pendeta. Nah, bikin pernyataan tuh, kalau mau dialog, ada kesepakatan yang kalah harus pindah agama. Nah, ini kan apa? Ini Kristen dan Islam. Jadi kalau Kiai Haji Ahmad Mudahari kalah, dia harus masuk Kristen. Sebaliknya kalau yang 13 kalah harus masuk Islam. Nah, dulu namanya bapak-bapak kertas segel kan? Nah, itu di atas kertas segel tuh, ditanda tangan, pakai materai. Mungkin dulu 500 rupiah atau 100 rupiah kali ya. Sekarang kan 10.000 ya. Nah udah, singkat cerita, kan yang 13 itu kalah. Hanya duanya ingkar, jadi yang masuk Islam hanya 11 orang. Itu disebut di buku Dialog Ketuhanan Yesus itu. Yang paling banyak dibahas tentang asal-usul dan materi penciptaan manusia. Min sulalatin min tin, min hama'im masnun. Itu yang dibahas tuh, karena dia juga jago ilmu kimia tuh. Pak Bahudin Muzari itu. Nah jadi itu penjelasan yang seperti itu ya. Nah jadi jamaah sekalian, la ilaha illallah, kepada segala sesuatu selain Allah harus la, tidak sama sekali. Nah kepada Allah taat, tunduk, patuh dan menyerah, itulah namanya Islam. Taat, tunduk, patuh dan menyerah. Nah sekarang coba kita lihat jamaah sekalian. Makasih. Apa hikmahnya? Kenapa saya katakan tadi kalau dari Allah dari Rasul pasti benar. Yang sering salah kita. Itu ada dalilnya di surah An-Najm surah 53 ayat 3 dan 4. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad itu tidak pernah bicara, tidak pernah berpikir, tidak pernah bertindak mengikuti hawa nafsunya. Semua yang dilakukannya adalah wahyu yang diwahyukan. Wahyu yuha artinya real time. Pada saat itu juga. Nah, ini istilah anak milenial nih, real time. Pada saat itu juga. Kalau begini siaran langsung. Live streaming. Nah, nggak tahu nih Pak Haji Kumpul live streaming apa tidak. Itu harus pakai kuota kan. Jadi TV asyakirin. Ya sekarang semua orang bisa bikin TV, yang penting ada HP-nya. Nah jadi jamaah sekalian juga kita renungkan, dasarnya itu 2 kalimat syahadat. Anak-anak kita di TK PAUD sebelum tidur bisa 100 kali tuh kalau hanya mengucapkan. Makanya mengucapkan jalan untuk memahami. Ya. Sama dengan Al-Quran. Itu Al-Quran diwahyukan bukan untuk dihafal, tapi untuk dijadikan pedoman hidup. Tapi kalau ada menghafal itu mulia. Sebagai jalan untuk selalu menjaga pada dirinya. Ya. Sehingga mudah untuk memahami, mempraktekkan. Gitu. Tapi itu bukan tujuan. Tapi mulia itu. Ya kan? Ya. Sama. Anaknya mau jadi sarjana. Harus masuk SD dulu kan. SD itu bukan tujuan. Kalau mau sarjana ya minimal perguruan tinggi kan gitu. Ya, mau lagi status S2 S3 lanjut lagi. Jadi beda proses dan tujuan. Nah, jadi 2 kalimat syahadat itu fondasi. Segala sesuatu selain Allah tidak. Tapi terhadap Allah sikapnya 4. Taat, tunduk, patuh dan menyerah. Itulah namanya Islam. Nah, dulu sering orang bercanda. Ini kenapa apalagi Bekasi, Jakarta kok panas banget ya? Ada namanya La Nino, musim panas yang berkepanjangan. Kalau dulu kan kata orang tua kita kalau sudah bulannya berber itu berarti sudah berair. Nah, itu mulai September kan. Sekarang berubah. Karena apa? Banyak karunia ilahi yang sudah dirusak yang berkaitan dengan pemeliharaan iklim, terutama ketersediaan air, keteraturan hujan, yaitu pohon-pohon. Kenapa? Diubah tuh ketuhanan yang Maha Esa menjadi kehutanan yang Maha Esa. Banyak kan orang dapat bisnis besar dari hutan, sawit, kayu gelondongan, jadi kertas. Makanya sekarang dengan aplikasi digital kita kirim-kirim tidak pakai kertas, itu salah satu cara untuk memelihara lingkungan, paperless.
Saya tahu dikit karena bertepatan konsultan lingkungan juga. Nah jadi jangan sekali 2 kalimat syahadat dulu. Nah sumbernya adalah Allah. Nanti yang menjalankan perintahnya Rasulullah Muhammad SAW. Malah di Al-Quran 25 Nabi dan Rasul. Dari yang pertama sampai terakhir semuanya Muslim. Ini anak kita dikasih tahu tuh. Dari Adam AS sampai Muhammad itu semuanya Muslim. Ayatnya di Al-Quran banyak banget. Ya, jangan sampai dikira ada Nabi dan Rasul yang bukan Muslim. Muslim semua itu. Nah, kenapa 25? Itu ada kajian tersendiri. Ada namanya apa? Tahapan manajemen dan kepemimpinan kenabian. Makanya Allah sengaja cicil tuh. Tapi kan Muhammad itu yang pertama dalam hakikat, tapi yang terakhir dalam kenyataan. Nah, jadi 2 kalimat syahadat dasarnya. Kalau sudah keyakinan mantap, tidak mau melakukan kecuali kebenaran. Yang benar itu dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Surah Al-Baqarah 147. Maka plong. Kata orang tua kita dari Jawa, lempeng. Kan? Nah, ketika pegangan ini sudah ada, maka kemudian Islam diterima. Orangnya sudah disebut mukmin sekaligus muslim. Ketika dipraktekkan muslim, kalau keyakinan kan mukmin dia. Nah, syarat untuk menjalankan kewajiban, menjalankan ibadah harus beriman dulu. Kalau tidak beriman, nggak berlaku tuh perintah ibadah. Makanya sering ada orang tua bercanda, nggak mau sholat nggak apa-apa, tapi nggak usah disebut mukmin ya. Kan biasanya marah sendiri. Nah jadi pegangan sudah oke, pikiran jernih, lempeng, menerima Al-Quran, hadis Nabi, sholat. Dan sholat itu bukan dikerjakan, ditegakkan. Tidak ada satupun perintah dalam Al-Quran maupun hadis mengatakan af'alus salah. Yang ada aqimus sholah. Tegakkan sholat. Mengerjakan belum tentu menegakkan. Menegakkan pasti mengerjakan dulu. Jadi menegakkan sholat itu mengerjakannya ya dengan tertib, dengan tekun, kemudian isi makna sholat itu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari di antara waktu-waktu sholat. Makanya seperti di surah pertama tadi, surah Al-Mu'minun surah 23 tuh ayat 1 sampai 11 yang salah. Itu kalau orang beriman nggak bicara lagi sholat apa tidak, sholatnya khusyuk apa tidak. Ya, orang beriman nggak bicara lagi sholat apa tidak. Pasti sholat kalau orang beriman. Nah, yang dipersoalkan khusyuk apa tidak. Qad aflahal mu'minun ya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pak Haji baca tadi itu rakaat pertama. Ini juz ke-18 surah ke-23 ayat 1 sampai 11. Surah Al-Mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Yaitu apa? Yang di dalam sholatnya dia khusyuk. Nah, ciri beriman itu dalam sholatnya khusyuk. Kalau tidak, Al-Ghazali mengatakan kalau orang sholat tidak khusyuk, nol. Hanya sudah lepas beban dosa, sekedar menunaikan kewajiban. Yang dapat satu minimal kalau dia khusyuk. Nah, jadi harus mantap dulu keyakinan, menjalankan sholat, membangun kepribadian. Setelah itu menunaikan zakat, berbagi. Di setiap rezeki yang Allah berikan ada haknya orang lain, minimal 2,5% infak. Nah, itu dia. Yang keempat, puasa Ramadan. Nah, itu 2 bulan lalu kita lakukan. Banyak isinya. Dan ingat, setiap kewajiban rutin yang berulang itu pasti ada maunya Allah agar kita melakukan evaluasi terkait dengan hikmah inti dari ibadah itu. Nah, seperti misalnya kan sholat. Apa yang dominan di sholat? 2 itu takbir dan Fatihah kan? Ya. Ini supaya setiap saat kita betul-betul hanya mengagungkan Allah, bukan yang lain. Gampang sekali orang itu. Ya mungkin gak disebut tapi di dalam hatinya lebih mengagungkan jabatan daripada Allah, lebih mengagungkan harta daripada Allah. Makanya dominan tuh.
17 rakaat 5 waktu sehari semalam, Allahu Akbarnya. Tidak ada satu gerakan kecuali diantaranya dikawal oleh takbir Allahu Akbar. Apalagi kalau sholat berjamaah komando itu Allahu Akbar. Ya. Kemudian baca Fatihah. Isi Fatihah, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab, kata Rasul. Tidak sah salat kalau nggak baca Fatihah. Andaikan nggak baca ayat setelah itu nggak masalah. Jadi setelah itu baru puasa, zakat, puasa, haji. Nah, coba mari kita lihat. Jamaah sekalian, ini kurang 6 menit jam 6 ya. Katanya suruh jam 6. Ya, saya percepat. Nah, jadi coba kita lihat menariknya ini rukun Islam. Yang pertama itu masalah keyakinan, bahasa kerennya ideologi. Yang kedua, sholat itu masalah sosial. Karena lewat sholat kita diwajibkan yang laki-laki terutama untuk selalu sholat berjamaah. Jadi membangun kehidupan bersama dengan tatanan kebaikan yang disepakati. Komandonya nggak gampang. Allahu Akbar, coba. Kalau imam sudah Allahu Akbar, tidak boleh ada yang tidak Allahu Akbar. Batal sholatnya. Kalau dia sholat jamaah nggak ikuti komando imam yang benar. Kalau imamnya hilaf kan diingatkan. Makanya yang harus ada di belakang imam, yang bisa ganti imam. Itu kan fikih sholat berjamaah. The voice of imam. Terus makanya ada pintu tuh di dekat mihrab. Kalau batal harus keluar lewat situ. Itu yang di belakang harus maju. Nah, kata guru saya tadi itu Bang Iman, yang bahaya, ya ini dalam tatanan kehidupan sehari-hari, kalau nggak mencontoh ini sholat, ini kan pedoman luar biasa. Ada orang katanya imamnya udah batal, tetap aja tinggal. Itu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Padahal yang diajarkan Islam, kalau imam batal harus keluar. Ada imam dan makmum bersepakat dalam apa? Tetap batal jalan terus. Itu maksudnya kepemimpinan yang sudah menyalahi etika, kemudian tetap aja. Karena yang dipimpinnya juga merestui gitu kan. Ya. Nah, jadi ini cerminan tuh rukun Islam. Pertama masalah keyakinan sifatnya pribadi, ideologi, individual, nafsi-nafsi. Yang kedua sholat berjamaah sudah membangun komunikasi sosial masyarakat. Yang ketiga zakat sudah masuk ke wilayah ekonomi. Ada zakat mal, zakat, infak, sedekah. Ada aturannya tuh, ada fikihnya. Kemudian puasa itu menyangkut pensucian diri, merawat fitrah agar nilai-nilai tauhid itu kemanapun dan dimanapun terawat. Nah, yang ini sudah menyangkut psikologi, masalah menyehatkan organ tubuh dan membangun kejujuran, istilah kerennya integritas. Karena puasa tidak sah kalau orang nggak jujur. Nah, imsakiyah itu isinya jujur. Air milik sendiri nggak boleh diminum sebelum tiba waktu berbuka. Istri suami sudah sah, ada buku nikah, nggak boleh ngapa-ngapain sebelum masuk waktu berbuka. Itu dilatih 1 bulan tuh. Ini namanya karakter building, membangun karakter keislaman, Islamic karakter building. Nah itu kemudian di kelima haji bagi yang mampu, ibadah lahir batin, ibadah harta di situ masuk. Manis tota'a ila bisabillah. Makanya kalau dilihat jamaah sekalian itu betul-betul mantap itu rukun Islam. Mulai dari yang paling mendasar sampai pengembangan. Jadi kalau dibawa ideologi, kedua sosial, ekonomi, psikologi masuk, ya kemudian apa perawatan nilai-nilai kemanusiaan, baru di puncaknya itu persaudaraan Islam internasional, masuk aspek politik. Ada hadis al-hajju arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Kalau orang tidak ketemu di Arafah, hajinya nggak sah. Nah kita tahu jamaah sekalian ada namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan partai ya, ini Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNO, United Nations Organization. Nah, itu hanya berapa negara isinya, termasuk yang bela-belain Israel sekarang kan, Amerika itu paling ngotot. Tuh coba, kalau di Arafah hampir seluruh dunia, seluruh negara datang tuh. Kalau di situ orang Islam mau bikin keputusan resolusi Arafah, tenggelam itu PBB. Sayangnya jamaah sekalian, organisasi konferensi Islam OKI tidak melakukan itu. Dulu ketika Pak Natsir ya aktif tuh, dulu Pak Natsir dulu pernah menjadi ketua Rabita Alam Islami.
Nah, ini pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia, mantan Perdana Menteri, konseptor NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Panatsir. Oh, ini orang Sumatera Barat juga. Itu haji. Jadi ada aspek politiknya, politik Islam internasional. Kalau orang mau praktekkan, ya, ini kalau dikembangkan ya agak-agak menggelitik, sedih. Karena apa? Jamaah sekalian, ternyata Saudi ini hari ini minimal secara tidak langsung itu pendukung Israel. Itu yang menyedihkan, sedih jamaah sekalian. Dan udahlah, kajiannya itu lain kali. Ya, jadi rukun Islam kalau kita lihat mantap betul sambungannya ke Al-Anbiya 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, tidak aku mengutus engkau kecuali agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena seluruh aspek di rukun Islam ada semua. Ideologi ada, sosial ada, ekonomi ada, psikologi ada, politik ada. Rahmatan lil alamin. Ini yang saya biasa katakan gerakan kerahmatan semesta. Nah, makanya pastu udah khulu fis silmi kafa, karena sudah ada semua kecuali bagi yang tidak mau, kecuali yang tidak belajar. Ada semua di dalamnya. Nah, karena itu terakhir ini saya persingkat Bapak-bapak sekalian. Ibrahim alaihissalam masa kenabian hanya merawat ini kalimat tauhid la ilaha illallah. Pertama kan ada 6 tingkatan ujiannya tuh. Terakhir nyembeli, perintah nyembeli anaknya kan. Pertama bapaknya kan dia lahir dari pedalaman negeri Babylon, antara 2 sungai Efrat dan Tigris, dekat Mesopotamia, sekarang namanya di Baghdad, Irak. Di situ tuh lahir Ibrahim. Sudah jaya kerajaan Babylon. Rajanya namanya Namrud. Dia mewajibkan, mendeklarasikan ajaran kemusyrikan. Bahkan punya istana kemusyrikan nasional, ada taman patungnya. Nah, jadi ujian pertama dihadapi Ibrahim apa? Dia menghadapi orang tuanya sendiri. Di Nabi Muhammad, ibda binafsik summa li ghairi. Mulai dengan dirimu baru orang lain. Jangan nunjuk orang, ingat 3 yang ke dalam tuh. Ini jadi saksi. Nah, kalau manusia kan kata orang tua sukanya tuh gini, nggak ada orang menggaru begini nih, pasti ke dalam. Enak gitu kan. Itu kata orang tua kita dari kampung. Nah, jadi ya Ibrahim menyelesaikan bapaknya dulu. Bapaknya itu ternyata pengembang industri patung. Karena patung laris. Kenapa? Negara menekankan kemusyrikan sebagai jalan keberagamaan. Makanya saya bilang andaikan bapaknya Ibrahim ada sekarang, cocok tuh jadi direktur BUMN. Karena dia memahami pengembangan bisnis kan. Ya, malah bisa mungkin menggantikan ketua otorita IKN. Nah, jadi Bapak sekalian, itu ujian kedua ke masyarakatnya. Masyarakatnya sudah banyak penyembah berhala, menyembah matahari, bulan, bintang. Nah, bisa bapak-bapak lihat di surah Al-An'am surah 6 ayat 74 sampai 83, Al-Anbiya surah 21 ayat 52 sampai 71. Kemudian surah Al-Baqarah 124, Al-Baqarah 258. Terakhir surah As-Saffat surah ke-37 ayat 102, itu tentang penyembelihan. Di situ kita lihat ujian yang kedua ke masyarakatnya, diajak untuk ikuti tauhid la ilaha illallah. Yang ketiga, berdebat dengan rajanya sendiri Namrud. Itu diabadikan di Al-Baqarah 258. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Ya. Rabbihi, ya. An atahul mulk. Ya, qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana yuhyi wa yumit. Wa qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib wa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Itu dialog Namrud dengan Ibrahim karena dia tahu ada anak muda yang mengembangkan ajaran beda dengan ajaran negara. Nah, Namrud tidak mau wakilkan menterinya, dia mau datang langsung karena dia pikir anak ini jago, dia punya database Ibrahim ini udah ada di istana negara. Kan mudah tuh, kan banyak intel yang kesana kemari kan dapat tuh. Akhirnya datang, tentu ditemani oleh ajudan, pas pampres kalau sekarang kan. Ya. Ibrahim, itu silakan baca Al-Baqarah 58 tuh. Kenapa? Katanya kamu mengembangkan ajaran beda dengan kami. Iya. Apa ciri dari Tuhan yang kamu? Dia tidak mau langsung bilang Allah, kata Ibrahim.
Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Langsung dia perintahkan, tangkap orang yang lewat itu. Siap. Dicekik, mati berdiri depan Ibrahim. Lihat, kalau saya ingin menghidupkan, saya tidak cekik. Tapi karena saya ingin dia mati, saya cekik. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ayo, apalagi sifat Tuhan yang kau yakini. Nah, disebutlah, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti bihal maghrib. Kata Ibrahim, sesungguhnya Allah. Langsung dia sebut Allah. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Kalau Tuhan mampu, silahkan terbitkan dari barat. Terdiam. Ayatnya menyatakan fabuhital ladzi kafar. Maka bingunglah kafirin. Sebenarnya bukan bingung, istilah yang paling tepat sekarang. Maka pelanga plongolah si Namrud itu. Pelanga plongo itu istilah yang paling tepat. Itu Namrud, kepala negara. Bayangkan, Ibrahim itu menghadapi kepala negaranya. Untuk la ilaha illallah. Yang keempat, istana patung dihancurkan. Itu nggak gampang, dia tahu. Dia survei dulu, kapan security-nya pergi? Nah, di jam-jam makan siang kali. Berapa jumlah patung di dalam? Kapak apa yang dipakai? Sekencang apa penghancurannya? Supaya aman semuanya. Itu perencanaannya luar biasa. Terus kalau kedapatan, apa yang harus dilakukan? Itu disurvei sekitar sepekan. Itu dalam sejarah. Nah, itu ujian yang keempat. Dihancurkan semua. Begitu berjalan melangkah, datang security-nya. Kan udah diperhitungkan. Kok kamu hancurkan? Yang benar aja. Mana buktinya kalau saya lakukan? Ajukan minimal 2 barang bukti. Terapkan praduga tak bersalah. Kalau sekarang presumption of innocent. Wah, kapok tuh security-nya nggak bisa jawab. Terus dia bilang, ini Ibrahim sudah siapkan jebakan Batman. Kalau begitu, siapa yang menghancurkannya? Lihat kapaknya ada di mana. Karena Ibrahim sisa 1 pada patung besar, disimpan kapak yang dipakai menghancurkan. Lihat di mana kapaknya. Masa patung menghancurkan sesamanya? Ngapain kalian sembah kalau tidak bisa ngapa-ngapain? Wah, dia pelanga-pelongo lagi. Itu la ilaha illallah. Yang keempat, ini Ibrahim sudah masuk DPO, daftar pencarian orang, dikejar-kejar. Keluar instruksi, siapa yang mendapatkan Ibrahim, hidup atau mati? Nah, kalau sekarang mungkin minimal jabatan menteri ya. Nah, ini soalnya raja, Namrud situ. Dan Ibrahim sebenarnya mau mengelak, mau menghindar, tapi udah terjebak. Dibakar di api unggun kan? Ya Ibrahim pasrah. Ya saya hidup mati bukan persoalan. Yang penting la ilaha illallah. Makanya Allah kemudian karena menginginkan Ibrahim masih lanjut, Allah perintahkan api yang jadi dingin. Itu ada di surah Al-Anbiya surah 21 ayat 68. Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wah, ini jadi kajian ilmiah menarik hari ini. Saya udah bikin artikel ilmiah satu tentang kenapa Ibrahim tidak terbakar. Dulu nggak bisa dibahas karena mukjizat. Mukjizat itu nggak bisa dilawan. Tapi sekarang sudah bisa karena sudah lama kejadiannya. Jadi bisa melalui penelitian. Nah, di teknik ada namanya transfer panas. Heat transfer itu bisa dibahas. Ya, kenapa Ibrahim tidak ini? Nah, jadi terakhir jamaah sekalian, penyembelihan anak. Kenapa dilakukan? La ilaha illallah. Nah, jadi mari kita kembali bahwa fondasi ajaran Islam itu la ilaha illallah. Itu pula yang ditegakkan Ibrahim. Mudah-mudahan insya Allah kita tetap Islam kafah karena tetap tegar dalam akidah dengan mewujudkan perilaku yang semuanya mengacu bersumber pada la ilaha illallah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lewat 6 menit 10. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita sholat khusyuk? Kalau katakan kalau kita tidak sholat khusyuk maka nol. Ya, kata Al-Ghazali begitu. Ya. Sekarang kan kita sholat Pak. Ya. Pikiran kita kan kemana-mana Pak. Kita nggak bisa sholat. Saya sekarang pribadi ya. Iya. Kalau saya sholat itu saya mau khusyuk caranya bagaimana? Apakah caranya untuk melakukan ayatnya atau pikirannya? Iya. Karena ketika Allah Akbar pikiran kita kemana-mana Kak. Iya. Lalu di rumah udah dimoji Iya. belum? Allah udah film makan atau belum? Jadi cara khusyuknya Iya. bagaimana Kak? Iya. Terima kasih Kak. Makasih, ini pertanyaannya sama Pak siapa Pak? Pak Roja. Pak Roza. Ini pertanyaannya bagus sekali. Nah, ini ada 2 aspek, dalam dan luar. Kalau dari diri kita sendiri, aspek dalam ini internal. Pertama,
bagaimana berusaha memahami apa yang dibaca. Yang kedua, suasananya diusahakan setenang mungkin. Ya, nanti saya bahas tantangan-tantangan. Yang ketiga, ya itu tadi gerakannya tumak nina. Tumak nina itu tertata dengan baik, tidak kasak kusuk antara rukun yang satu dengan yang lain, itu ada jedahnya. Jadi misalnya antara ruku, i'tidal, sujud itu tidak kilat-kilat gitu kan. Nah, itu cara-cara. Tapi kan manusia ini karena punya akal sehat dan punya kesadaran, benar kata Pak Rojak tadi, kadang macam-macam di pikiran. Nah, makanya dari sisi luarnya, aspek luar, cara agar sholat kita bisa khusyuk ketika kita sholat, di luar sholat pun harus kita waspada supaya apa yang kita lakukan nanti ketika sholat tidak mengganggu. Nah itu paling tidak, misalnya nih kepikiran, tapi yang muncul hal-hal yang baik yang mendukung kehusyuan sholat. Nah itu artinya di luar waktu sholat jangan dengan seganya melakukan kemaksiatan, kebatilan. Karena bayangkan kalau itu teringat ketika kita sholat. Nah, yang paling sering dilakukan yang pertama tadi Pak, aspek di dalam diri kita sendiri, perbaiki bacaan, ya kan? Ya, alhamdulillah kalau bisa makhrajatul hurufnya benar, tajwidnya benar, kemudian artinya dipahami. Karena dengan melibatkan pemahaman artinya akal dan hati kita itu bekerja. Kalau itu sudah bekerja itu jalan menuju kehusyuan. Karena ketika hati dan akal kita bersinergi bekerja sama untuk merenungkan ayat-ayat yang kita baca, maka itu arahnya menjadi zikir pada saat itu. Ya, makanya di surah Ar-Ra'd surat 13:28 dikatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu akan melahirkan ketenteraman. Nah, tapi Bapak nggak usah gelisah, kalau belum sampai ke situ nggak masalah, yang penting berusaha terus. Ya, proses itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan orang tidak bisa tiba-tiba seperti Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Haji yang sudah lama, atau tidak perlu bukan haji, bukan, tapi orang yang sudah lama betul-betul menekuni sholatnya dengan baik, itu mengarah kepada kehusyuan. Ya, belum lagi, maaf Bapak sekalian, saya ini pengguna komuter lain. Misalnya kita mau sholat di musola KRL, musola stasiunnya. Itu wudhunya aja seru-seruan antri. Jadi kalau tidak punya, maaf istilahnya, talenta dasar untuk khusyuk, susah tuh khusyuknya kalau salat di stasiun, ya kan? Nah makanya ini juga berbagi pengalaman, teman-teman Pak cerita, kalau dilakukan yang resep tadi Pak, insya Allah pelan-pelan itu akan terasa khusyuk. Nah makanya juga langkah awal kalau sholat gak usah bacaannya panjang-panjang, supaya konsentrasinya cukup dengan waktu singkat, terasa betul nikmatnya sholat itu, insya Allah. Ya, jadi nggak susah Pak, coba aja latihan terus dan mohon kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada aku kemampuan untuk menikmati ibadah kepadamu. Salah satunya agar saya bisa khusyuk ketika saya sholat menyembahmu. Mohon itu Pak, mohonkan. Insya Allah Bapak akan rasakan. Dan memang nikmat betul. Saya juga rasakan. Dulu kan waktu masih kecil, masih SMP, SMA, saya rasakan. Tapi mungkin ini ya, saya bersyukur sekali ditakdirkan mungkin dari masa kecil sudah bisa merasakan sholat khusyuk. Karena itu mungkin guru ngaji saya. Guru ngaji saya kan cara ngajarnya itu bagus banget. Dia imam di Masjid Raya. Kalau dia ngaji luar biasa, enak betul kedengarannya. Sampai saya punya hadiah tuh. Surah As-Saff, surah ke-61 saya hafal. Itu nggak sengaja. Hanya karena sering jadi makmum di belakang guru ngaji saya. Karena beliau juga imam Masjid Raya di kampung saya tuh. Itu surah As-Saff tuh. Kalau subuh terutama baru itu lantunannya asik banget. Akhirnya selain khusyuk mudah hafal. Jadi gitu Pak, ya. Nggak usah khawatir. Dan apa yang Bapak lakukan sekalipun belum khusyuk itu tetap ada pahalanya di sisi Allah SWT. Karena Bapak berusaha kan, Bapak berusaha untuk itu. Nah, yang paling inti perbaiki bacaan dan usahakan pahami. Bacaan sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kita depan sejadah, sesungguhnya kita di depan Allah. Kita ada di masjid, tapi sesungguhnya kita ada di sisi Allah. Makanya kata Nabi, kalau mau melewati pintu-pintu langit, mau ketemu Allah, tidak usah Isra Mi'raj seperti saya. Cukup perbaiki sholatnya dengan baik. Karena apa kata Nabi? As-sholatu
mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Saya pikir gitu, Pak. Cukup. Iya. Tutup aja ya. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Mari kita akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.